dalam satu kali duduk, maka akan diijabah hajat-hajatnya, akan dikabulkan permintaannya, akan dikabulkan hajat, diberikan apa yang dia inginkan. Dan ini khusus bagi yang ingin mendapatkan kekayaan. Jadi teman-teman jamaah sekalian, ajarkan ini anaknya, ajarkan keluarga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sidang jamaah zuhur yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, termasuk taufik, inayah, maunah, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat duhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita seperti biasa setiap hari Rabu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan baik di dunia, terutama nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis yang sama-sama berbahagia, kali ini Bapak Ibu adalah tentang surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah Bapak Ibu punya juga keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di dalam kitab ini di halaman 191 surah Al-Waqiah juga diberi nama surah Al-Ghina, suratul Ghina, surah kekayaan. Ada hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ketika jatuh sakit, ya detik-detik meninggalnya, datang sahabatnya Utsman bin Affan membawa harta. Wahai sahabatku, tidak ada lagi harta yang kau tinggalkan buat keluarga dan anak-anakmu. Hartamu semua kamu sudah korbankan di jalan Allah. Sisanya kamu sedekahkan di jalan Allah, sehingga tidak ada sama sekali warisan buat anak keluargamu. Nah, ini ada harta yang saya bawa, saya ingin berikan kepada kamu. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Saya tidak butuh itu wahai Utsman. Kalau kamu tidak butuh harta ini, berikan kepada anak-anakmu. Jangan sampai mereka juga butuh. Mereka butuh, tapi Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, anak-anakku tidak akan butuh. Kenapa? Saya sudah memberikan surat kekayaan. Saya sudah memberikan surat kekayaan. Apa itu? Faqala lahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atahsya alaihinna al-faqrah wa qad amartuhunna bi qiraati suratil Waqiah. Apakah engkau khawatir dengan kemiskinan anak-anak saya karena tidak ada harta yang saya tinggalkan? Sementara saya telah memerintahkan kepada mereka untuk membaca surah Al-Waqiah. Wa qad sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man qara'a surat Al-Waqi'ata kulla lailatin lam tusibuhu faqatan abada. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Istri membaca surah Al-Waqiah setiap malam, suami membaca Al-Waqiah setiap malam, anak-anak membaca. Bayangkan kalau malam itu suara gemuruh surah Al-Waqiah melangit. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Keutamaan yang kedua juga dalam hadis, ya, wa fi hadisin ahar, di hadis yang lain, man dawama ala suratil waqi'ati lam yabtakira abada. Siapa yang mendawamkan membaca, orang itu tidak akan pakir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kalau misalnya ada hajat tertentu. Nah, kalau ada hajat tertentu, ada keinginan tak mendesak, ada juga kaifiat mengamalkannya. Ketika misalnya seseorang mempunyai hajat tertentu, keinginan terkhusus untuk dia ingin dapatkan secepatnya, maka punya amalan khusus dari surah Al-Waqiah. Nah, di sini dikatakan man qara'a surat Al-Waqiah ba'da salatil asri arba'a asyarati marrah mujarrad masyhur. Jadi salah satu cara untuk digunakan untuk hajat-hajat tertentu yang terpenting itu dibaca setiap selesai salat asar 14 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakala ba'dul ulama'i, dan sebahagian ulama mengatakan man qara'a surat Al-Waqiah, siapa yang membaca surah Al-Waqiah ihda wa arba'ina marrah, ini lebih banyak lagi, 41 kali, fi majlisin wahidin, dalam satu kali duduk, maka akan diijabah hajat-hajatnya, akan dikabulkan permintaannya, akan dikabulkan hajat, diberikan apa yang dia inginkan. Dan ini khusus bagi yang ingin mendapatkan kekayaan. Jadi teman-teman jamaah sekalian, ajarkan ini anaknya, ajarkan keluarga, ya, wariskan ini surah Al-Waqiah kepada mereka. Jadi kalau mau diamalkan, kalau kita baca satu kali setiap malam, maka insya Allah akan dijauhkan dari kemiskinan selama-lamanya, juga dari kefakiran selama-lamanya. Kemudian kalau kita baca sesudah salat asar 14 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan kalau untuk kekayaan, khusus kaya, syaratnya baca 41 kali, satu kali duduk. Ya, jumlah ayatnya ini 96. Jadi 96 kali 41 kali. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe.